Hacim, siapa sangka monster debu nakal yang tak kasat mata ini ternyata suka main petak umpet dan bikin kulit kita gatal-gatal. Kisah ini bermula pada suatu pagi yang cerah, ketika detektif Caca tiba-tiba terbangun dengan bersin yang sangat keras. Hidungnya terasa sangat gatal, seolah-olah ada bulu-bulu halus dan ajaib yang menggelitik dari dalam. Tidak hanya itu, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres sedang terjadi pada tubuhnya pagi ini, sebuah misteri yang harus segera dipecahkan. Selamat menonton! Jangan lupa LKS, like, komen, subscribe. Rasa gatal yang aneh ternyata tidak hanya berhenti di hidungnya saja. Ketika sang detektif cilik ini melihat ke arah lengannya, ia sangat terkejut menemukan bercak-bercak merah yang bentuknya menyerupai gugusan pulau kecil di peta penjelajah. Bercak merah itu terasa sangat gatal, membuat tangannya hampir tidak bisa berhenti ingin menggaruk. Namun, sebagai seorang detektif yang cerdas dan teliti, ia tahu bahwa menggaruk sembarangan hanya akan membuat pulau-pulau merah ini semakin besar dan menyebar luas. Detektif Caca mulai memutar otak dan mengingat-ingat kembali petualangan serunya pada hari sebelumnya untuk mencari petunjuk awal. Ia teringat dengan sangat jelas bahwa kemarin sore, rasa penasarannya menuntun langkah kecilnya untuk masuk ke dalam sebuah gudang tua di halaman belakang rumah. Gudang rahasia itu sudah lama sekali tidak dibuka oleh siapapun, dan sang detektif kecil mulai curiga bahwa misteri Pulau Merah yang gatal ini pasti bermula dari tempat yang misterius tersebut. Saat memori itu kembali, terbayang jelas bagaimana gudang tua itu dipenuhi dengan tumpukan kardus berisi barang-barang usang dan buku-buku tebal yang sudah lama tertidur pulas. Suasana di dalam gudang cukup temeram, hanya diterangi oleh seberkas cahaya matahari yang berhasil menembus lewat celah jendela kayu. Di bawah sorotan cahaya keemasan tersebut, tampak sangat jelas butiran-butiran debu kecil yang melayang-layang bebas di udara, bagaikan sekelompok peri kecil yang sedang menari-nari dengan riang gembira. Namun, apa yang terlihat seperti butiran debu biasa itu ternyata bukanlah sekedar benda mati yang berterbangan tertiup angin. Di sanalah bersembunyi sebuah pasukan monster debu yang ukurannya sangat kecil, namun gerakannya sangat lincah tiada tara. Makhluk-makhluk berbulu abu-abu ini rupanya sangat suka bermain petak umpet di tempat-tempat yang kotor dan tersembunyi. Pasukan monster kecil ini selalu mencari teman baru untuk diajak bermain, tanpa menyadari bahwa cara mereka bermain seringkali membuat kekacauan besar. Kembali ke masa sekarang, dengan dedikasi penuh sebagai seorang penyelidik yang handal, detektif Caca segera mengambil alat andalannya. Sebuah kaca pembesar besar yang selalu ia simpan di dalam saku baju terusannya, kini telah siap digunakan. Ia bertekad bulat untuk menemukan apa sebenarnya yang memicu kemunculan peta pulau-pulau merah yang gatal ini. Perlahan namun pasti, ia mengarahkan kaca pembesar ajaibnya ke arah kulit lengannya, bersiap untuk mengamati setiap detail kecil yang mungkin terlewatkan oleh mata biasa. Kaca pembesar ajaib sang detektif mulai melakukan tugasnya dengan sangat baik, memperlihatkan rahasia besar yang selama ini tersembunyi rapat dari pandangan mata telanjang. Pandangannya menembus ke dalam dunia mikroskopis yang sangat menakjubkan dan penuh warna. Ia sangat terkejut sekaligus kagum saat melihat bahwa benda-benda kecil yang dikiranya debu mati itu ternyata bergerak-gerak sendiri, bergeser dari satu tempat ke tempat lain seolah-olah memiliki tujuan dan kehidupan sendiri di dunia kecil mereka. Tonton sampai akhir ya, jangan lupa LKS, like, comment, subscribe. Melalui keajaiban lensa pembesar tersebut, terungkaplah wujud asli dari para pembuat onar yang menyelinap. Mereka tidak lain adalah pasukan monster debu yang melegenda. Bentuk mereka bulat mengemaskan, dipenuhi bulu-bulu halus abu-abu yang acak-acakan, memiliki senyuman lebar yang terlihat sangat jahil, dan sepasang tangan mungil yang tidak pernah diam. Makhluk-makhluk kecil ini terlihat bersorak kegirangan dan melambaikan tangan mereka seolah menyambut kedatangan sang detektif untuk ikut bergabung dalam permainan rahasia mereka. Para monster debu yang ceria ini sebenarnya sama sekali tidak memiliki niat jahat. Mereka hanya teramat sangat suka bermain dan bercanda. Ketika mereka secara tidak sengaja hinggap di permukaan kulit yang lembut, tangan-tangan mungil berbulu mereka akan mulai bekerja menggelitik pori-pori kulit tanpa kenal lelah. Gerakan menggelitik bertubi-tubi inilah yang diterjemahkan oleh tubuh sebagai rasa gatal yang sangat luar biasa hebat, membuat siapapun yang dihinggapinya pasti akan merasa kegelian. Sebagai bentuk pertahanan diri yang pintar, tubuh kita secara otomatis akan segera mengirimkan pasukan penjaga khusus untuk mengusir monster-monster debu yang asyik menggelitik tersebut. Pertempuran kecil yang terjadi tepat di bawah permukaan kulit inilah yang akhirnya merespon dengan menciptakan benjolan-benjolan merah yang hangat. Benjolan demi benjolan ini kemudian menyebar luas dan saling menyambung, merubah kulit mulus menjadi tampak seperti daratan pulau kemerahan yang sedang memberikan tanda peringatan waspada kepada pemiliknya. Sang detektif cilik akhirnya berhasil memecahkan kasus misterius ini dengan sangat gemilang dan memuaskan. Ia menyimpulkan dengan cerdas bahwa tubuhnya ternyata memiliki reaksi peringatan yang berlebihan terhadap kehadiran para monster debu. Sebuah kondisi khusus yang dalam dunia medis dikenal sebagai alergi debu.
Penemuan hebat ini membuat hatinya sangat bangga, karena misteri di balik rasa gatal dan kemunculan pulau merah di kulitnya kini telah berhasil diungkapkan secara nyata, ilmiah, dan sangat masuk akal. Namun tentu saja, tugas seorang penyelidik hebat belumlah selesai sampai misterinya terpecahkan begitu saja. Langkah selanjutnya adalah mengambil tindakan pencegahan jitu agar pasukan monster debu yang usil tidak lagi datang mengganggu kedamaian. Detektif kecil yang gigih ini pun segera menyusun sebuah rencana pembersihan besar-besaran tahap 1. Ia dengan teliti menyiapkan berbagai peralatan khusus yang dipercaya sangat ampuh untuk mengusir makhluk-makhluk berbulu nakal itu agar segera kembali ke tempat asalnya. Dengan gerakan yang sangat sigap dan penuh gaya, ia mulai mengenakan seluruh perlengkapan tempur andalannya. Sebuah masker pelindung wajah yang lembut dipasang erat agar tidak ada satupun debu yang bisa masuk menyelinap ke dalam hidungnya, dipadukan dengan sarung tangan karet yang kuat. Senjata utamanya hari ini adalah sebuah kemoceng berbulu pelangi yang terkenal sangat tangguh untuk menyapu bersih debu. Sang pahlawan kebersihan kini telah berdiri kokoh, siap untuk menaklukkan medan pertempuran. Sapu ke kanan, sapu ke kiri. Kemoceng pelangi sakti itu beraksi dengan ritme yang sangat cepat dan tangkas, seketika menciptakan sebuah angin puyuh kebersihan mini yang melanda seluruh sudut ruangan. Pasukan monster debu yang sangat terkejut melihat serangan kebersihan dadakan ini langsung berlarian terbirit-birit ketakutan. Mereka bergelimpangan kabur melarikan diri untuk mencari tempat persembunyian baru, karena tidak ada satupun monster debu yang berani bertahan di dalam sebuah ruangan yang sangat bersih dan bersinar terang. Akhirnya, setelah perjuangan panjang yang melelahkan, seluruh ruangan kembali menjadi bersih, wangi, dan berkilau indah, memastikan pasukan monster debu tidak berani untuk kembali lagi. Pulau-pulau merah gatal di kulit sang detektif tangguh pun perlahan-lahan memudar dan menghilang sepenuhnya tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Dari petualangan luar biasa ini, sang detektif cilik memetik sebuah pelajaran yang sangat berharga, bahwa selalu menjaga kebersihan lingkungan adalah kunci paling utama untuk mencegah kedatangan para monster debu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa LKAS, like, komen, subscribe.